Katanya 3.000. 3.000. Ya, 3.000. Adakah peningkatan keamanan lebih dari sebelumnya atau seperti apa, Pak? Saya rasa kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Kalau kita kemarin bisa menyambut supporter dari Saudi, dari Bahrain, dari Australia, sama ya support dari China juga kita harus sambut dengan baik gitu. Dan kita juga harapkan hal-hal seperti yang kemarin, teguran FIFA karena ada diskriminasi nggak boleh terjadi lagi. Sejauh ini, Timnas Bahrain dianggap sebagai musuh utama yang memang harus dikalahkan dengan cara yang memalukan. Walau dendam itu sudah terlampiaskan di GBK, namun ketahuilah, sejatinya musuh utama Timnas Indonesia bukanlah Bahrain. Ternyata masih banyak orang yang belum menyadari, sejatinya musuh utama Timnas Indonesia adalah China. Ya, Timnas China adalah musuh utama Timnas Indonesia. Selain memang tim yang wajib dikalahkan, federasi hingga supporter Timnas China bahkan dengan sengaja ingin merugikan pihak Indonesia saat bermain di China. Supporter China dengan lantangnya mengintimidasi supporter Indonesia yang memang sudah kalah posisi dan kalah jumlah orang. Sebanyak puluhan ribu supporter China secara terkoordinir, mereka kompak berteriak memaksa agar menurunkan banner dukungan untuk Indonesia, yang mana hal itu sangat dilarang oleh FIFA. Setelah kejadian itu kembali viral, respon netizen Indonesia akan membalas kejadian tidak sportif itu. Mereka berencana akan buat timnas China hingga supporternya tidak nyaman. Hal itu akan dilakukan saat China bertandang di GBK. Tak hanya sekedar diintimidasi, Federasi China juga dengan sengaja memilih stadion yang secara geografis, lokasinya sangat jauh dari keberangkatan terakhir timnas Indonesia. Tak hanya itu saja, bahkan mereka juga mematok harga tiket yang sangat mahal yang dikhususkan untuk supporter Indonesia. Bahkan supporter Indonesia juga diletakkan di posisi sudut atas paling jauh. Tak cukup sampai di situ. Bahkan fasilitas timnas Indonesia yang diberikan Federasi China juga sangat tidak layak. Mulai dari bus, hingga hotel penginapan para pemain Indonesia. Fasilitas yang diberikan China semuanya kurang layak untuk digunakan. Apalagi itu terjadi di turnamen sekelas kualifikasi Piala Dunia. Tentu bukan tanpa alasan mereka sengaja melakukan itu. Bahkan sejumlah negara yang menjamu Indonesia hampir melakukan hal serupa. Namun China menjadi tuan rumah terburuk sepanjang kualifikasi Piala Dunia. Itu semua mereka lakukan demi dapat menghambat serta merusak mood para pemain dan supporter. Bisa dikatakan, itu semua bagian dari cywar, agar mereka dapat meraih hasil maksimal atas tamunya Indonesia dengan cara non-teknis. Bahkan, Ketua Umum PSSI juga sampai mengatakan, negara manapun yang pernah mengerjai dan merugikan Indonesia, maka mereka juga layak diperlakukan hal serupa. Dan kabar baiknya, puluhan ribu komentar supporter Indonesia, mereka semua sudah siap untuk membalasnya ketika China bertamu ke Indonesia. Lalu ke China, tiba-tiba kita ditaruh di kota yang 6,5 jam dari Beijing, ya, itu Qingdong, yang di bulan Oktober katanya dingin. Ya, jadi semua negara ingin mempersulit tim tamunya. Jadi ya kita juga jadi tuan rumah harus baik-baik, tapi jangan baik-baik saja. Kalau kita dikerjain di luar negeri, ya kita kerjain lagi. Berikut rencana bentuk intimidasi supporter timnas Indonesia yang akan mereka lakukan saat China bertanding di GBK. Jika nantinya supporter China datang di laga krusial itu, supporter fanatik timnas Indonesia bersiap untuk tidak akan memberikan ruang bagi supporter China untuk memberi dukungan. La Grande bersama Ultras Garuda sudah siap membuat koreografi berukuran raksasa yang tak kalah mengerikan dari sebelumnya. Koreo intimidasi yang membuat mental pemain China down sebelum bertanding. Mereka bersiap buat supporter lawan mati kutu di GBK. Dan inilah kesempatan terbaik Indonesia meraih kemenangan besar atas China. Kemenangan Indonesia atas Bahrain ternyata juga menjadi sorotan media China. Tak hanya medianya saja, Federasi Sepak Bola China pun juga menyoroti laga yang sangat sensasional itu, Timnas Bahrain yang merupakan sang juara Piala Teluk. Di hadapan Timnas Indonesia mereka benar-benar dibuat tak berdaya, tak hanya dipermalukan di GBK,
Bahkan, lagu kebangsaan Bahrain juga dipermalukan oleh puluhan ribu supporter Indonesia. Begitu dibuat hancurnya timnas Bahrain, bagaikan tamu yang memang sudah disengaja akan dipermalukan di Indonesia, yang mana kejadian itu juga telah disaksikan miliaran manusia di seluruh negara belahan dunia. Dari laga tersebut, Federasi China mengambil benang merah sebuah pelajaran. Saat ini China sudah mulai mengkhawatirkan atmosfer yang lebih gila dari itu. Mengingat Federasi Sepak Bola China menyadari, mereka menjadi tuan rumah terburuk bagi Indonesia, yang mana timnas Indonesia kini sedang on fire. Di sisi lain, pendukung Indonesia berjumlah sangat besar dan begitu fanatik. Bagi China, laga melawan Indonesia nanti akan menjadi laga yang sangat sulit bagi mereka. Timnas China harus menghadapi tim yang tangguh, ditambah lagi dengan dukungan puluhan ribu supporter yang begitu fanatik. Dari segi teknis dan non-teknis, laga melawan Indonesia akan menjadi laga penentu bagi kedua tim. Terlebih, bagi pelatih China Branko Ivanovic, ia dituntut wajib meraih kemenangan melawan Indonesia. Jika China kalah di GBK, maka pelatih China akan didepak dari kursi kepelatihan timnas China. Dengan situasi tersebut, bahkan, China merasa sedang berada di ujung tanduk, sebab Indonesia akan tampil habis-habisan. Jika Indonesia memenangkan laga itu, sudah dipastikan, China menjadi tim juru kunci di grup C, sekaligus mengakhiri kepelatihan Branko Ivanovic. Menyadari begitu besarnya potensi timnas Indonesia dengan dukungan supporter yang sangat fanatik, membuat Federasi China menyesalkan apa yang telah supporter mereka lakukan pada supporter Indonesia saat bertamu di China. Seperti yang kita ketahui, ribuan supporter China sempat melakukan saywer pada supporter Indonesia yang menjadi tamunya. Ribuan supporter China menurunkan paksa koreografi lambang negara Indonesia. Begitu semena menanya mereka memperlakukan supporter Indonesia, seolah mereka lupa jika timnas China juga akan melakukan laga tandang di Indonesia. Dan menariknya, kejadian itu nampaknya terus diingat oleh warga Indonesia yang merasa diperlakukan tidak baik di China. Tidak hanya sebatas itu saja, bahkan para pemain Indonesia tidak mendapatkan fasilitas yang layak saat bertamu di China. Dan ternyata hal itu semua masih diingat. Bahkan gerakan balas dendam itu mulai menggema, sampai timnas China dan supporternya dipastikan juga akan menerima balasan. Dan itu akan terjadi saat mereka bertamu ke Indonesia. Saat ini, saywer itu mulai gencar dilakukan warga Indonesia. Selain menargetkan 3 poin penuh atas China, timnas Indonesia di bawah kepelatihan Patrick Kluivert juga akan mempersiapkan tim jauh lebih awal dari sebelumnya, dengan target meraih kemenangan dengan jumlah gol yang besar. Target tersebut bahkan sudah disampaikan Kluivert saat konferensi pers usai laga Indonesia kontra Bahrain. Dan saat ini, timnas China mulai dibuat tidak tenang, sebab saywer netizen Indonesia itu sudah mulai gencar dilakukan. Pada intinya, pasukan Patrick Kluivert benar-benar berfokus untuk memanfaatkan laga melawan China demi dapat meraih kemenangan besar. Dan untuk supporter Indonesia sendiri, mereka sudah mulai gencar melakukan ancaman jika nantinya supporter China datang ke Gelora Bung Karno. Dipastikan mereka akan merasakan ketidaknyamanan dari puluhan ribu supporter Indonesia yang begitu fanatik. Supporter China harus bersiap merasakan itu, seperti halnya supporter Indonesia yang juga tidak dihargai di China. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.